Ya, karena yang Islam tawarkan di sini selain aspek keimanan itu, ya, kalau sudah masuk ke aspek muamalah, kalau sudah iman, ibadah kan personal sifatnya. Tapi di Islam itu nggak bisa dipisahkan. Integrasi hasil dari iman dan ibadah melahirkan muamalah. Gitu. Ya, di iman kan ada kepercayaan yang kokoh. Ya, di ibadah ada pembuktian. Nah, di ibadah ini kan konsepnya masing-masing. Dan datanglah Islam menerangkan, lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah hormati yang lain, silahkan. Tapi orang Islam nggak usah ikut-ikutan. Sholat ya sholat di masjid, jangan ke tempat ibadah lain. Ya, sholawatan di tempat yang benar. Jadi tunaikan dengan benar. Nanti hasilnya bisa didedikasikan, dikontribusikan dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Hasil dari sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Ya, fahsya, mohon maaf sekali, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok. Orang kalau sholatnya benar, pasti kata-katanya baik. Itu kan nggak terjebak pada pornografi, perzinaan, dan sebagainya. Orang kalau sholatnya benar, bebas dari kemungkaran, korupsi, kolusi, ya, berbohong, sogok menyogok, pertikaian, macam-macam. Ya, kalau sholatnya benar, sholat benar itu ada dua pengertian. Ya. Yang pertama, ada orang sholat, ya, mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Ada orang sholat, cuman nggak benar. Jadi nggak dapat apa yang disampaikan ini. Yang kedua, yang nggak sholat. Ya. Sebab ada orang sholat, dikecam oleh Quran. Fawailul lil musallin di surat Al-Ma'un. Celaka orang sholat, celaka tuh orang tuh, lebih celaka daripada yang nggak sholat. Yang sholat aja udah celaka, apalagi yang ini. Ya, siapa orang ini? Yang motif sholatnya salah. Jadi ketika salah, orang tuh nanti akan menghukumi sholatnya juga. Sholat aja udah begitu katanya, ya kan? Yang sholat aja begitu, jadi cara berpikir udah salah karena salah menilai. Salah menilai, premisnya salah, menyimpulkannya salah. Sholat aja mencuri, mendingan gak usah sholat sekalian. Tuh, sholatnya yang salah. Padahal cara dia menyimpulkan itu sudah keliru, premisnya sudah salah. Ya, karena cara sholat orang ini salah. Alladzina hum yura'un. Sholatnya untuk pencitraan, ya, tidak benar-benar patuh kepada Tuhan, bukan untuk pembuktian iman. Ya, itu problem. Sahun, karena itu lalai, disebut orang lalai. Jadi yang nggak sholat problem, yang sholatnya salah itu problem. Bagaimana cara sholat yang benar? Ini kan ada ilmunya. Karena itu coba lihat, Allah memberikan pembuktian yang nyata dengan menurunkan risalah. Ini bukan di tempat yang maju, bukan di Romawi, bukan di Persia yang sudah maju, tapi di tempat titik nadir yang paling dalam, yang semua akumulasi keburukan ada di situ. Maka disebut dengan jahiliyah. Pencuri, pezina, pemabuk, khatam semua, penipu, khatam semua. Tapi apa yang terjadi? Ketika diturunkan risalah ini dan diajarkan lewat pengajaran, dan pertama praktek ibadahnya sholat, apa yang terjadi? Maka merubah keadaan jahiliyah jadi khair ummah. Yang paling dermawan ada di situ, yang paling jujur ada di situ, paling sabar ada yang di situ. Ya, yang paling dahsyat apa? Pendidikan yang disampaikan dari nilai keislaman ini, yang tadinya 40 orang, pas Mekah, sabiqun al-awwalun, menghasilkan 12.000 orang. 12.000 ini merubah keadaan terbelakang Yathrib menjadi suasana kota yang mencerahkan, Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kemudian dari 12.000 ini menyeluruh dunia, menyebar kemanapun, dunianya terbuka, jadi maju dan baik. Jujur terhadap sejarah, jujur terhadap sejarah dengan cara baca yang benar. Coba silahkan buka, teliti dengan baik. Bagaimana sebelum Nabi diutus, dunia seperti apa? Bagaimana berubah jahiliyah jadi khairu ummah ketika ke Madinah? Silahkan jujur dengan baik. Dibawa ke Persia, Persianya maju. Dan keadilan merata, keadilan sosial pada masa itu merata sekali. Ya, nggak ada yang tertindas seperti zaman Persia. Di Romawi juga begitu. Silahkan dibawa ke Eropa, ke Iberia, Portugal, Spanyol dan sekitarannya, ke Sevilla dan seterusnya. Maju, 7 abad jadi maju. Banyak orang belajar. Ke Fes, ke Maroko, ke Maghrib, ke Khairawan, Tunisia, ke Afrika Utara. Afrika Utara jadi provinsi, ke Yaman maju. Termasuk ke Nusantara. Ketika Majapahit sedang mundur kan, coba lihat, karena pertikaian di dalam dan sebagainya. Dan nilai-nilai keislaman datang. Memberikan kesamaan. Menghapus kemudian nilai-nilai kasta yang membedakan satu dengan yang lainnya, dibuat semua berkeadilan, sejahtera semuanya. Maka muncullah kemudian kesultanan yang di-backup oleh sunan-sunan, muncul semua menyatu, dan mereka kemudian dengan kesadaran tinggi menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu maju, semuanya maju. Kapan? Saat semua punya kesadaran ini.